Penyakit ginjal kronik adalah suatu kondisi penurunan fungsi ginjal yang ditandai dengan penurunan laju filtrasi glomerulus kurang dari 60 ml per menit per 1,73 meter persegi yang menetap selama kurun waktu minimal 3 bulan. Penyakit ginjal kronik dibagi menjadi 5 stadium berdasarkan nilai filtrasi glomerulus. Penyakit ginjal tahap akhir adalah penyakit ginjal tahap 5 yang sudah membutuhkan terapi pengganti ginjal. Ada 3 terapi pengganti ginjal, yaitu hemodialisis, peritoneal dialisis, dan transplantasi ginjal. Saat ini hipertensi dan diabetes mellitus menjadi penyebab terbanyak penyakit ginjal kronis. Adapun penyakit lain seperti glomerulonefritis, penyakit ginjal polikistik, infeksi saluran kemih berulang, paru saluran kemih keganasan, obstruksi akibat prostat, penyakit autoimun, dan obat-obat yang bersifat nefrotoksik. Penyakit ginjal kronis tahap awal umumnya tidak bergejala dan mulai menunjukkan gejala pada stadium 3 ke atas. Pasien gagal ginjal kronik yang memerlukan hemodialisis adalah pasien gagal ginjal kronik yang sudah mengalami penurunan fungsi di bawah 15 atau mengalami penurunan laju filtrasi glomerulus di bawah 15 yang disertai dengan tanda-tanda seperti berikut, yaitu adanya gejala tanda uremikum, yaitu mual, muntah, tidak nafsu makan, kadang adanya gatal-gatal pada tubuhnya, kemudian ada tanda-tanda di mana dia mengalami penurunan jumlah urin, jadi penurunan daripada kemampuan untuk melakukan kencing yang dengan jumlah urin yang cukup. Akibatnya apa? Bahwa bisa terjadi pasien dengan badannya itu menjadi bengkak. Bisa saja bengkaknya itu pada kaki saja atau pada seluruh tubuh. Dengan adanya bengkak ini, dengan cairan yang tidak bisa keluar, kadang-kadang akan disertai dengan kondisi yang sesak. Yang berikutnya lagi, pasien bisa mengalami keadaan di mana terjadi hiperkalemia yang kita bisa dapatkan pada pemeriksaan laboratorium, yaitu kadar kalium yang tinggi dan juga disertai dengan asidosis metabolik yang tidak dapat diterapi dengan terapi biasa. Hemodialisis adalah salah satu terapi pengganti ginjal yang bertujuan membersihkan toksin uremikum dan berbagai sisa metabolit lain dari tubuh pasien yang normalnya diekskresikan dari tubuh melalui urin. Pada proses hemodialisis, maka darah pasien akan difiltrasi melewati membran yang terpasang pada mesin hemodialisis. Selanjutnya, darah yang sudah terfiltrasi akan dikembalikan menuju tubuh pasien. Umumnya, proses hemodialisis sendiri berlangsung antara 2-3 kali per minggu dan setiap sesi sekitar 4-5 jam. Pernah lihat. Sebelum menjalani hemodialisis, pasien dan keluarganya perlu mendapatkan penjelasan dari dokter konsultan ginjal dan hipertensi. Setelah pasien dan keluarga memahami dan menyetujui tindakan dialisis, maka pasien akan menandatangani persetujuan hemodialisis. Sebagai persiapan awal, maka akan dipasang akses vaskuler terlebih dahulu. Akses vaskuler untuk hemodialisis ada yang bersifat temporer, yaitu kateter lumen ganda. Yang bersifat permanen seperti arteriovenusan atau yang dikenal dengan nama Simino. Sebagai penapisan awal untuk hemodialisis, maka akan dilakukan pemeriksaan darah hepatitis B, hepatitis C, dan HIV yang akan diulang setiap 6 bulan. Setiap datang ke unit hemodialisis, pasien akan ditimbang berat badan terlebih dahulu
dan dilakukan pemeriksaan tanda vital. Lalu, setiap pasien akan dilakukan penilaian klinis oleh dokter spesialis konsultan ginjal hipertensi di unit hemodialisis untuk menentukan peresepan hemodialisis. Selama proses dialisis berlangsung, akan diobservasi oleh dokter pelaksana hemodialisis dan perawat mahir di unit hemodialisis. Keunggulan daripada hemodialisis adalah bahwa hemodialisis akan dilakukan oleh perawat yang memang sudah mahir dalam bidangnya dalam hemodialisis dan juga akan disupervisi oleh tim daripada konsultan spesialis ahli ginjalnya. Kemudian yang kedua, tindakan hemodialisis sendiri akan dilakukan 2-3 kali dalam 1 minggu untuk mencapai suatu kondisi hemodialisis yang adekuat. Adapun untuk kelemahan daripada hemodialisis adalah satu, bahwa pasien akan masuk atau datang ke dalam unit hemodialisis ataupun ke rumah sakit. Yang kedua, hemodialisis sendiri ada resiko. Sebetulnya resikonya itu nyeri sedikit di tempat tusukan ataupun tusukan jarum yang di tempat di mana simino sudah dilakukan. Yang ketiga, ada kemungkinan suatu resiko adanya pendarahan karena menggunakan pada saat HD hemodialisis akan diberikan pengencer darah yang kita kenal sebagai heparin. Saat ini, tindakan hemodialisis dilakukan dengan mesin hemodialisis dengan berbagai tipe jenis dialiser yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Atau, Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk saat ini menyediakan mesin hemodiafiltrasi yang lebih unggul dalam membersihkan toksin uremikum dengan berat molekul sedang seperti beta-2 mikroglobulin. Oke. Saat ini, Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk memiliki 20 mesin hemodialisis dan 2 mesin hemodiafiltrasi. Pelayanan hemodialisis di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk berlangsung dari Senin sampai Sabtu, terbagi menjadi 2 sesi pelayanan. Sesi pertama berlangsung dari pukul 7 sampai 12 siang dan dilanjutkan sesi kedua pada pukul 13 sampai 18 sore. Dan untuk keamanan dan kenyamanan pasien, maka dilakukan pemisahan mesin untuk pasien hemodialisis dengan status hepatitis B atau hepatitis C atau HIV positif. Aku cuci darah sudah 2 tahun. Sebelum aku cuci darah di RSPIK, aku cuci darah di rumah sakit lain. Cuma aku setelah kenal RSPIK, aku merasa cocok, terus ada perubahan yang lebih baik. Terus aku juga suka di RSPIK itu perawatnya itu baik-baik, terus udah kayak saudara, teman sendiri. Terus dokternya juga baik-baik banget. Saya milih cuci darah di rumah sakit PIK. 1, rumah sakitnya nyaman. Kedua, ruangannya tertutup antara pasien satu dengan pasien lain terpisah. Yang ketiga, dokternya visitnya bisa setiap hari ada gitu.